Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agam Ibnu di channel Agam Prawira Official. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing berbagi mengenai tema terkait dengan hukum dan masyarakat. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk menitik beratkan pada manusia dan masyarakat sebagai titik tolak lahirnya suatu hukum. Nah, nanti ini dalam pembahasan akan dilanjutkan dengan video-video selanjutnya terkait dengan bagaimana nantinya hukum positif dalam suatu negara itu terbentuk. Tetapi pada kali ini saya mencoba untuk membahas latar belakang mengapa hukum itu muncul. Embrio-embrio hukum muncul itu karena adanya manusia dan masyarakat, seperti itu. Nah, latar belakang dalam sejarah perkembangan manusia itu sangat panjang. Dimulai dari masyarakat atau manusia purba, kemudian dia berkembang menjadi manusia yang pos sampai saat ini, di mana masyarakat sudah sampai pada revolusi industri 4.0. Nah, masyarakat sudah canggih kan, sudah ada teknologi, ada perkembangan yang begitu masif dalam berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri. Nah, pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu, dia memiliki kebebasan dan kepentingan-kepentingan yang melekat pada dirinya. Hal itu dapat diketahui dari manusia semenjak ia lahir. Nah, misalnya ada seorang bayi yang lahir, dalam dirinya itu dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan. Pada kodratnya ketika dia lahir ya, yang dibutuhkan adalah dia membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Tetapi manusia yang individual tadi itu akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, dalam perkembangannya menjadi dewasa ini, dia juga semakin kompleks kebutuhannya. Kebutuhannya itu tidak hanya makan dan minum, tetapi lebih dari itu. Misalnya dia butuh pekerjaan, dia butuh kendaraan bermotor, dia butuh pakaian yang layak dan sebagainya. Bahkan ada juga kebutuhan-kebutuhan sekunder yang lebih, sebenarnya itu tidak menjadi prioritas, tapi itu menjadi kebutuhan dan dijadikan sesuatu yang harus dipenuhi bagi manusia itu sendiri. Nah, kepentingan-kepentingan manusia itu memang secara kodrati harus dipenuhi menurut dirinya. Tetapi sebagai individu, dia lupa bahwa dalam menjalankan kehidupannya itu dia tidak bisa hidup sendiri. Ada ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya yang ibaratnya itu menjadi penghambat dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya itu individu tadi. Oleh karena itu, individu-individu tadi bertemu pada satu titik di mana ada upaya untuk kerjasama atau mencapai tujuan bersama. Nah, dari individu kemudian bertemu dengan individu-individu yang lain, itu kemudian membentuk suatu komunitas psikologis. Nah, ini dalam bahasanya Profesor Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, salah satu guru besar Universitas Gadjah Mada, ini guru besar hukum, dia mengatakan bahwa individu-individu yang memiliki kesamaan misi, visi dan misi, tujuan itu kemudian membentuk suatu masyarakat seperti itu. Nah, masyarakat ini tidak dibatasi berapa jumlahnya karena dia terdiri dari berbagai individu-individu yang mungkin bertemu pada satu titik yang sama seperti itu. Nah, fungsi dari masyarakat itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu ketertiban agar upaya-upaya yang dilakukan dari setiap individu itu dapat tercapai. Nah, di sini ada aturan juga di dalam masyarakat itu. Aturan apa? Aturan main. Sehingga ada batasan-batasan individu tersebut agar tidak menabrak atau dia tidak melanggar koridor-koridor yang sudah ditetapkan dalam masyarakat. Karena ketika dalam suatu masyarakat setiap individu dia melanggar standar yang sudah ditetapkan, maka yang terjadi adanya chaos di situ. Masyarakat menjadi kacau, masyarakat tidak ada suatu ketertiban di situ. Padahal pada hakikatnya masyarakat sendiri diciptakan atau terbentuk karena ingin mencapai suatu ketertiban, kan begitu. Nah, ini dari individu dan masyarakat. Nah, tadi kan saya menjelaskan bahwa
individu tadi pada dasarnya adalah makhluk individualis dan makhluk sosial. Nah, dalam tataran sosial, makhluk sosial dia memiliki hasrat atau kodrat untuk saling membutuhkan dengan manusia yang lain. Kita belum menemukan manusia yang dia bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Sekaya apapun dia, tetapi pada aspek-aspek tertentu pasti dia membutuhkan orang lain. Contoh misalnya, ketika kita menjalankan kehidupan bermasyarakat atau kita memiliki rumah yang dalam halamannya pasti di depannya ada halaman orang lain. Kita pasti lewat situ, dan dalam tataran kepemilikan rumah itu pasti akan berbenturan atau akan menggunakan lahan orang lain juga gitu. Kita membutuhkan tempat tinggal itu kan pasti ada lahan yang itu kita lalui. Nah, lahan itu milik orang lain seperti itu. Sehingga ketika kita melewati pekarangan rumah orang lain, itu juga merupakan salah satu bentuk bahwa kita tidak bisa lewat dengan di tanah kita. Kita pasti lewat di tanah kepunyaan orang lain. Ini bentuk sosialitas dari orang lain. Bagaimana ketika misalnya orang lain tersebut mengklaim bahwa tidak boleh kita melewati rumah mereka, tidak boleh kita melewati lahan mereka. Nah, di sini kan ada semacam chaos di sini, ada semacam permasalahan juga ketika kita menganggap diri kita sebagai makhluk yang superior seperti itu. Nah, oleh karena itu makhluk sosial di sini adalah makhluk yang kita pasti membutuhkan orang lain. Misalnya makan. Nah, makan sendiri kita makan padi, makan nasi, bukan padi ya. Kalau padi itu kayak ayam. Kita makan nasi misalnya. Nasi yang kita makan tadi atau yang kita makan itu kan berasal dari petani. Petani itu manusia lain selain kita. Misalnya kita berprofesi sebagai pedagang atau kita berprofesi sebagai seorang pengusaha atau dosen dan sebagainya. Kita dalam menjalankan kehidupan kan pasti juga membutuhkan orang lain seperti itu. Tidak mungkin seorang dosen mengajar tanpa ada mahasiswa. Dia mengajar sendiri tanpa ada orang yang diajar. Nah, dalam hal ini ada semacam kebutuhan atau semacam semacam saling keterkaitan satu dengan yang lain. Mahasiswa membutuhkan ilmu dari dosen, maka dia berangkat sekolah, berangkat kuliah seperti itu. Dosen pun demikian. Dia memiliki tanggung jawab sebagai seorang pengajar untuk mendidik mahasiswa agar mereka mendapatkan pengetahuan atau dia dapat mencapai cita-cita yang dia inginkan seperti itu. Jadi pada aspek-aspek ini manusia itu sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tadi yang ini menjadi titik tolak sebagai salah satu perumusan hukum. Nah, ketika tadi kita menengok bahwa hukum itu dalam masyarakat itu sudah ada. Nah, seringkali kita mengatakan itu atau menyebutnya sebagai hukum adat. Nah, hukum adat itu kan hukum yang dia lahir dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nah, hukum adat ini memiliki sanksi juga, sanksi adat misalnya. Di Jawa, di Sumatera, atau di Papua pun memiliki hukum adat masing-masing yang beragam. Dari hukum-hukum adat itu kan yang kemudian itu menjadi titik pijak di mana perumusan hukum positif di Indonesia itu saat ini seperti apa gitu. Jadi tidak mungkin hukum positif yang berlaku di suatu negara itu mengesampingkan nilai-nilai adat dari suatu masyarakat yang ada di dalamnya. Kan tujuan dari hukum positif itu adalah untuk menciptakan suatu tatanan yang harmonis, tatanan yang sejahtera dari suatu negara. Oleh karena itu, hukum positif yang ada itu tidak mungkin menyimpangi roh atau aspek-aspek historis dari suatu bangsanya sendiri. Kalau kita meminjam istilah von Savig nih, itu hukum itu adalah salah satu produk yang lahir dari jiwa bangsa. Arti jiwa bangsa ini apa? Jiwa bangsa adalah salah satu hal yang melekat
dari suatu bangsa itu sendiri. Ketika kita menengok Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara, itu ada aspek historis yang melatar belakanginya. Indonesia itu lahir sebagai suatu negara yang merdeka itu melewati berbagai aspek atau berbagai macam zaman di situ. Dimulai dari Belanda ketika saat itu menjajah Indonesia, di mana pada masa itu kan Indonesia belum ibaratnya belum merdeka, masih ada masa-masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, dari jiwa-jiwa bangsa yang merasa terjajah ini ada suatu upaya dorongan untuk mencapai suatu kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia proklamasi atau setelah diproklamasikan oleh Soekarno pada saat itu, maka kemudian Indonesia lahir secara eksis gitu, ingin menunjukkan diri bahwa ini loh Indonesia yang sudah berhasil melewati masa-masa penjajahan gitu. Nah, dalam masa-masa itu kan kemudian konstitusi Undang-Undang Dasar negara kita kan lahir itu. Nah, pada masa-masa itu juga sudah melewati beberapa perubahan amandemen sampai sekarang. Nah, oleh karena itu undang-undang yang dibuat pada saat itu atau konstitusi yang dibuat pada saat itu melihat juga konteks masyarakat pada saat itu pula. Nah, oleh karena itu pada saat ini kan kita tahu Pancasila itu menjadi sat fundamental norm. Nah, apa itu sat fundamental norm? Sat fundamental norm itu sendiri adalah norma-norma yang mendasari hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Itu sebagai norma tertinggi Pancasila itu. Sehingga apa? Segala peraturan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Tidak mungkin hukum yang diberlakukan di Indonesia itu berlawanan dengan Pancasila itu. Sehingga apa yang diharapkan dari hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Yang diharapkan adalah arah perjuangan atau Indonesia itu ke depan harus mengupayakan cita-cita yang ada di dalam Pancasila. Dari sila pertama sampai kelima itu semuanya itu memiliki nilai-nilai filosofis yang cukup tinggi. Misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kalau diinterpretasikan, kalau kita tafsirkan secara dalam, itu memiliki makna yang luar biasa. Misalnya ketika kita implementasikan dalam suatu hukum positif yang ada di Indonesia. Hukum positif di Indonesia salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ketika ditafsirkan itu luar biasa luasnya. Nah, sehingga apa? Ketika kita, misalnya, contoh kecilnya, ketika kita dalam penegakan hukum, bagaimana hukum itu harus memandang masyarakat atau manusia itu sama semua di depan hukum. Ketika hukum itu memandang manusia sama, artinya tidak peduli itu dari strata sosial seperti apa, maka yang akan dilihat ya manusia sebagai manusia di situ. Artinya tidak membeda-bedakan, sehingga hukum diberlakukan bagi siapa saja, terutama bagi masyarakat di Indonesia itu sendiri gitu. Sehingga tujuan dari keadilan sosial itu akan tercapai ketika hukum memandang masyarakat atau rakyat Indonesia itu secara sama seperti itu. Ya, dalam prakteknya walaupun seringkali terjadi problem yang tidak terduga, misalnya ada semacam penindakan hukum atau penegakan hukum yang seringkali dianggap tidak adil itu. Misalnya dari kalangan menengah ke atas, kemudian dari menengah ke bawah itu seringkali dipertentangkan oleh masyarakat. Dianggap, oh kenapa kok seorang yang melakukan itu pejabat kemudian dia dihukum hanya 2 tahun, 3 tahun. Berbeda dengan masyarakat biasa yang melakukan perbuatan yang sama tetapi dia kok dihukum lebih dari itu, misalnya 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Nah, seringkali hal-hal ini yang kemudian sebagai titik tolak kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Karena kan keadilan itu tidak hanya ditafsirkan oleh dia yang mengetahui hukum, masyarakat
pun dia berhak untuk menafsirkan keadilan itu sendiri. Mungkin itu pengantar dari saya mengenai manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan titik tolak lahirnya suatu hukum. Nah, mungkin pada tataran pada pembahasan yang akan datang, saya akan coba untuk membahas lebih jauh lagi mengenai lahirnya hukum di Indonesia. Nah, ini pengantar singkat dalam hal kaitannya dengan awal mula mengapa hukum itu dibentuk, awal mula mengapa hukum itu dibuat, seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, dan cukup sekian. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Bagi teman-teman yang memiliki pandangan lain, boleh komen di bawah. Nanti saya komen juga, mungkin sebagai salah satu ruang diskusi bagi kita semua. Mungkin itu. Salam Pancasila. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang.